Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang tugas akuntansi biaya, yaitu standar costing, yang mana dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya ini yaitu Ibu Agni Fontanilla. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri. Untuk saya sendiri sebagai moderator, saya Zainul Haq dengan NIM 2101072077 dan kawan saya. Dan saya Ramadini Saputri dengan NIM 2101072020. Dan saya Mina Apri Putri dengan NIM 2101072032. Dan saya Delvia Dita Fitri dengan NIM 2101072056. Baiklah, langsung saja masuk ke materi tentang pengertian definisi standar costing. Untuk materi 1 dan 2 akan dibacakan oleh Delvi Adita Fitri. Kepada Delvi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama, apa itu definisi dari standar costing? Harga pokok standar atau standar costing adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Selanjutnya, materi kedua yaitu kegunaan standar costing. Kegunaan standar costing, yang pertama, perencanaan dan penyusunan anggaran. Yang kedua, pembuatan keputusan tentang harga jual produk atau strategi. Yang ketiga, pengembangan produk dan lain sebagainya. Yang keempat, pengendalian biaya. Yang kelima, menilai hasil pelaksanaan. Yang keenam, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya. Yang ketujuh, penerapan manajemen by objektif atau MBO. Yang kedelapan, membebankan biaya yang telah dikeluarkan ke produk selesai dan persediaan produk dalam proses. Yang kesembilan, menekankan biaya administrasi dengan menyederhanakan prosedur akuntansi. Yang kesepuluh, menyajikan laporan biaya dengan cepat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Delvi Adita Fitri. Untuk materi ketiga dan keempat itu hubungan antara standar costing dan anggaran, dan materi keempat itu penentuan jenis-jenis standar yang akan dibacakan oleh Ramadini Saputri. Kepada Ramadini dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang hubungan antara standar costing dengan anggaran. Biaya standar sangat diperlukan dan mempunyai peranan besar terhadap penyusunan anggaran. Dengan menggunakan biaya standar, penyusunan anggaran lebih dapat diandalkan dan dapat dilakukan dengan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya standar merupakan dasar dalam penyusunan anggaran, di mana standar menyatakan yang seharusnya bila pelaksanaan tertentu tercapai, sedangkan anggaran merupakan yang diharapkan pada volume kegiatan tertentu, dan bila keduanya dipakai bersama-sama, maka anggaran merupakan ikhtisar dari biaya-biaya standar. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang penentuan jenis-jenis anggaran. Yang pertama yaitu standar teoritis atau theoretical standar. Disebut dengan standar ideal atau standar teknis, merupakan suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna, di mana semua pelaksana dan fasilitas dapat bekerja dengan tingkat yang paling efisien. Standar ini umumnya tidak digunakan untuk mengukur kinerja atau
prestasi suatu pelaksanaan, tetapi hanya digunakan sebagai dasar untuk menentukan standar yang realistis. Yang kedua ada standar dasar atau basic standar. Nah, standar ini disebut juga dengan standar historis. Merupakan suatu standar yang didasarkan pada informasi masa lalu. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk membandingkan kinerja dari beberapa periode lalu. Standar ini sering disebut dengan standar jangka panjang atau long range standar karena sekali ditetapkan tidak akan diubah untuk beberapa periode. Manfaat dari standar ini relatif sangat terbatas untuk pembuatan keputusan dan penyusunan anggaran. Keunggulan dari standar ini adalah relatif lebih murah. Selanjutnya, standar yang terakhir yaitu standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau dinamakan dengan normal standar, merupakan standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang efisien. Standar ini telah memperhitungkan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari terjadinya, seperti waktu untuk pemeliharaan fasilitas, waktu istirahat, dan faktor-faktor kelelahan karyawan. Standar ini merupakan standar yang realistis, dapat dicapai oleh pelaksana yang bekerja dengan efisiensi dengan tingkat tinggi, sehingga merupakan tingkat kinerja yang banyak digunakan di dalam praktik. Standar ini sering disebut dengan standar normal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramadini. Untuk materi yang kelima itu konsep target costing yang akan saya bacakan sendiri. Pertama itu apa itu target costing? Target costing yaitu target biaya yang yaitu metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan, yang mana target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Target costing merupakan metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses dan proses desain dan dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Metode dalam penerapan target costing. Yang pertama itu memperoleh target cost dari penerapan laba. Artinya, target cost berasal dari penjualan dan target profit. Tidak ada pemakaian pada target cost berasal dari manajemen yang lebih rendah dalam metode ini, yang digolongkan sebagai metode atas ke bawah. Yang kedua, memperoleh target cost dari perencanaan teknik. Dalam metode ini, para insinyur memperkirakan target cost bergantung pada keahlian atau pengalaman saat ini dan ketersediaan sarana produksi. Metode ini dapat digolongkan sebagai metode bawah ke atas. Untuk metode selanjutnya itu menggabungkan dua metode, yang mana manajemen tertinggi tahu tentang target profit, tapi sejak kerjasama karyawan dibutuhkan untuk membuat penetapan target cost bekerja. Para ahli mengenai penetapan target cost percaya bahwa kombinasi metode atas ke bawah dan bawah ke atas adalah metode terbaik yang digunakan. Untuk pengimplementasi target costing ini, untuk penerapannya metode target biaya di dalam perusahaan terdapat serangkaian fase yang harus dilalui oleh perusahaan. Yang pertama itu menentukan harga pasar, yang kedua menentukan laba yang diharapkan, yang ketiga menghitung target biaya pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan, yang keempat yaitu menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. Yang kelima, menggunakan perhitungan biaya Kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Baiklah, sekian dari materi saya.
Untuk materi ke-6 yaitu konsep Kaizen Costing yang akan dibacakan oleh Vina Aprilia Putri. Kepada Vina dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya tentang konsep dari Kaizen Costing. Kaizen Costing itu menurut Mulyadi merupakan sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam mengelola biaya pada tahap produksi produk. Jadi, Kaizen Costing itu digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya. Itu sebagai discontinued produk. Hubungan antara perhitungan target costing dengan Kaizen Costing. Hubungan antara perhitungan biaya berdasarkan target dan Kaizen Costing adalah harga diasumsikan stabil atau menurun pada perusahaan-perusahaan yang sesuai menggunakan perhitungan biaya berdasarkan target karena persaingan yang ketat dalam hal harga, kualitas, dan fungsionalitas produk. Jadi perusahaan ini merespon tekanan persaingan dengan melakukan desain ulang produk secara periodik menggunakan perhitungan biaya berdasarkan target secara simultan menurunkan harga produk dan meningkatkan nilai mereka. Selanjutnya, dasar dari penerapan Kaizen Costing ini menurut Supriyono, penetapan biaya Kaizen digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, aktivitas-aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja sesungguhnya. Kaizen jika terjadi perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diproduksi selama 3 bulan. Dan jenis yang kedua yaitu aktivitas-aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap periode untuk mengurangi perbedaan antara laba target dan laba taksiran. Dan juga dengan demikian untuk mencapai biaya yang diperkenankan. Selanjutnya, sasaran penerapan dari Kaizen Costing ini menurut Amin yaitu dengan berusaha secara berkesinambungan menghasilkan produk dengan mutu yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya materi tentang perbedaan dari target costing, Kaizen Costing, dan standar costing. Jadi, biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standar ini berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Yang pertama, biaya target menunjukkan standar penggerak pasar. Itu rumusnya harga pasar kompetitif dikurang markup yang sampai markup yang diinginkan itu sama dengan biaya yang diperkenankan. Yang kedua yaitu biaya standar yang menunjukkan standar penggerak teknis. Rumusnya biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan itu sama dengan harga pasar uang yang diinginkan. Dari perbedaan lainnya itu adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi, rancangan, dan teknik produksi. Dan juga biaya target ini ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Sedangkan biaya standar ini ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Di sini terdapat tabel perbedaan antara standar costing dengan Kaizen Costing. Yaitu perbedaan pertama biaya standar dan biaya Kaizen. Untuk biaya standar,
Itu perbedaannya konsep sistem pengendalian biaya. Sedangkan biaya kajian ini konsep sistem pengurangan biaya. Perbedaan yang kedua dari biaya standar ini asumsi kondisi proses produksi sekarang. Sedangkan dari biaya kaizen ini asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Perbedaan yang ketiga yaitu untuk biaya standar memenuhi standar biaya kinerja. Sedangkan untuk biaya kaizen mencapai target pengurangan biaya. Perbedaan yang keempat, untuk biaya standar, standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan. Sedangkan dari biaya kaizen, itu perbedaannya target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Perbedaan yang kelima yaitu dari biaya standar, analisis variance, biaya mencakup biaya standar dan juga biaya aktual. Dan dari biaya kaizen ini, analisis variannya biaya itu mencakup target biaya kaizen dan jumlah pengurangan dari biaya aktual. Perbedaan yang keenam yaitu untuk biaya standar menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Dan biaya kaizen itu menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target kaizen apabila tidak tercapai. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vina. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Vina tersebut, maka berakhir pula presentasi kami tentang standar costing. Baiklah, saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.